kita mempertimbangkan cost atau biaya. Dengan kita beternak domba-domba kualitas, Mas, biaya itu menjadi bisa tercover dengan hasil ternakan kita yang juga kualitas. Di peternakan domba itu nggak bisa BEM salah BEM. Jadi di peternakan domba itu nggak bisa dalam jangka waktu sekarang saya mulai, sekarang saya dapat pendapatan untuk bisa saya pakai untuk makan, tidak bisa. Di peternakan domba itu butuh waktu minimal 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak Indonesia. Nah, ini kita ke Ayana Farm lagi. Assalamualaikum Pak Gufron. Waalaikumsalam Mas Ada. Ini Mas. Ini teman-teman mau direviewkan lagi Pak Gufron. Ada yang tanya nih, kenapa sih kita harus ternak dalam artian ini genetik nih Pak Gufron nggih? Ya. Apa gimana? Iya. Gini Mas, kenapa kita harus beternak domba-domba yang kualitas atau domba yang genetik? Karena selain untuk perbaikan daging yang akan dihasilkan tentunya, yang kedua adalah kita mempertimbangkan cost atau biaya. Dengan kita beternak domba-domba kualitas, Mas, biaya itu menjadi bisa tercover dengan hasil ternakan kita yang juga kualitas. Tapi kalau kita ternak domba yang tidak genetik atau tidak kualitas, otomatis biaya pakan kita akan menjadi lebih tinggi cost-nya kalau kita pakai pakan yang standar kualitas. Tapi ketika kita beternak domba yang tidak punya genetik unggul atau tidak berkualitas dan memberi pakannya itu juga tidak berkualitas karena cost-nya takut tinggi, itu akan hancur Mas peternakan kita. Dombanya udah tidak berkualitas, pakannya juga tidak bisa ngasih pakan yang berkualitas, ya otomatis pertumbuhan daripada peternakan kita sendiri itu menjadi lebih berat atau lebih kecil. Itu alasannya kenapa kita harus beternak dengan domba yang berkualitas atau genetik. Artinya kita tidak harus pakai Dorper full blood kelahiran Indonesia seperti ini Mas. Kita bisa beternak domba-domba lokal kita pun juga nggak ada masalah. Nggak harus Dorper ya Pak? Nggak harus Dorper, misalkan seperti itu. Texel dengan Texel. Jadi domba-domba lokal kita itu sebenarnya sudah punya genetik yang bagus juga, Mas. Tapi terkadang cara kita menentukan domba yang untuk bibitan dan untuk kita sembelih, itulah yang kita harus benar-benar memilih domba yang kualitas, bukan domba yang tidak kualitas. Jadi domba lokal kita itu ya banyak yang kualitas, Mas. Contohnya ada Pak yang di sini? Ya, contoh seperti ini. Kita punya bakalan Texel keriting seperti ini Mas ya. Nah, Texel keriting seperti ini kan bagus Mas. Ini usia 10 bulan aja sudah 30 up juga. Bobotnya gitu. Iya. Dengan pakan yang bagus. Tapi aku yakin ini indukan sama pejantannya juga bagus dan manajemen pakannya juga bagus. Seperti itu. Saling berkaitan ya Bang. Betul. Jadi kan di peternakan itu kan biaya terbesarnya adalah di pakan ya Mas. Ketika kita ngasih pakan domba yang sudah stuck atau tidak punya genetik yang bagus kan dia makannya tetap banyak tapi dia tidak bisa menjadi daging atau tidak bisa menjadi untuk pertumbuhan tapi langsung jadi kohe Mas. Mentok ya Pak. Iya, kan mentok kan sudah mentok. Maka itulah gunanya ketika kita ingin breeding atau berternak, syarat utama harus memilih bibitan yang punya kualitas. Jadi kita harus
bisa berpikir kualitas daripada jumlah, Mas. Jumlah, nggih. Berarti Kita kalau harus yang lokal tadi mungkin cuma buat samben atau ngarit saja nggih Bang ya? ya kan gini. Dulu itu orang beternak kan bukan sebagus sekarang ini. Kalau sekarang ini aku ngomong kan sudah sedikit semua sudah pakai data ya. Iya, Pak. Artinya sudah corporate lah. Nggih. Berapa kos pakannya, berapa kos kesehatannya, berapa HPP awalnya, berapa output atau hasilnya di kemudian hari itu kan sudah dibukukan, Mas, kalau sekarang. Nah, tapi kalau zaman dulu kan orang itu beternak untuk samben, Mas. Sehingga dia itu tidak perlu menghitung terlalu jelimet. Yang penting saya punya sekian, setiap hari saya pulang dari kebun atau sawah, saya membawa pakan untuk makanan ternak-ternak saya. Sehingga apakah ternak itu untung atau tidak, itu kan tidak dikalkulasi secara data. Tapi dengan adanya sekarang domba itu dikelola secara modern, secara industri, maka sudah menggunakan pendataan sistem corporate, data semua, berapa cost-nya, berapa output-nya. Nah, di situ menjadi kelihatan benar ketika kita memilih bibitan-bibitan yang akan kita ternak di kandang kita itu. Bibitan yang kualitas sama bibitan yang tidak kualitas. Kalau dihitung berarti tidak temu intinya ya, Pak. Kalau yang tidak kualitas ya pasti tidak temu, Mas. Sampean misalkan beli yang tidak kualitas dengan biaya pakan, kalau saya ngomong sekarang ini, Mas, ya, biaya pakan hijauan plus konsentrat itu yang saya jalani di Ayana Farm ini minim itu satu domba itu antara 4.000 sampai 5.000, Mas. Biaya pakan per hari ya, Pak? Per hari. Untuk mendapatkan nutrisi yang pas untuk domba-domba ini. Nah, sekarang sampean tahu kalau dihitung di 5.000 itu sudah 150.000 per bulan. Kalau kita tidak memakai domba genetik yang bagus, ya nggak mungkin kos itu tercover, Pak, Mas. Seperti itu. Simpelnya kan tadi 150.000 ya, Pak. 150.000 anggap aja 10 bulan sudah 1.500.000. Ya. Kalau domba amit ya, bukan teman-teman domba lokal anakan apa ya laku 1.500 ya, Pak ya. Kalau domba misalkan cross texel ini aja ya. Iya, coba yang cross texel. Kita ngomong cross texel ini. Cross texel kita kawinkan dengan pejantan texel juga. Oh, texel ini yang texel ya, Pak? Ya, akan menghasilkan cross texel keriting seperti ini. Nah, yang saya tahu cross texel keriting seperti ini usia 10 bulan itu juga sudah 8 sampai 10 bulan itu juga sudah mencapai bobot itu bisa di 25 sampai 30 atau di 30. Nah, kita ngomong kalau kita texel keritingan seperti ini, Mas, kita belinya bahannya itu di kisaran harga paling murah itu 75 sampai 100, Mas. 100 sampai 75.000 sampai 100 per kilo. Udah kita hitung rata-rata aja, kita pakai tengah-tengahnya 80.000 misalkan. 80.000 dikalikan 30, 8 kali 3 kan 2.400.000. Pak. Itu 1 tahun misalkan dari bunting sampai usia 10 bulan ini membutuhkan waktu taruhlah 1 tahun. 1 tahun ya, Pak. 1 tahun. Kita hitung biayanya induknya itu 1 tahun. 1 tahun 150 dikalikan 12 kan 1.800.000. Iya, Pak. 1.800.000 ditambah biaya anaknya setengahnya. Oh, karena sudah makan ya. Ya, 75 dikalikan 7 bulan lah. Itu ketemu udah 2 juta lebih. Lah itu pun kalau domba ini laku di harga 3 juta kan nipis, Mas. Nipis. Karena apa? Karena waktunya itu butuh waktu sampai 10 bulan atau 12 bulan dari induknya tadi. Tapi ketika kita ngambil genetik yang lebih tinggi, ya untung, Mas, tetap untung, tapi sedikit kalikannya. Tapi kalau kita misalkan ngambil door per full blood, kita dengan harapan mencetak F1-nya itu, Mas, F1 usia 4 sampai 6 bulan itu kan pasti sudah tercapai bobot 30 up. 30 dengan harga minimal di angka 100.000 misalnya. Kan masih 3,5 juta.
Nah, itulah perbandingan antara ketika kita beternak domba genetik dan domba yang tidak genetik. Karena biaya pakannya itu kita pasti kurang lebih hampir sama, Mas. Iya sih, Pak. Kenapa? Karena kalau kita kasih pakan yang standar rendah, murah, itu juga domba kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Banyak trouble, banyak penyakit, banyak macam-macam lah, Mas. Karena memang kekurangan nutrisi dalam kebutuhan tubuhnya. Seperti itu. Nah, Gubron tadi kan sempat dibilang kalau genetik memang tadi kan keuntungannya kan maksimalnya di per nih. Sementara dorper ini kan harganya kalau jantan kan sudah siap kawin di 40 juta ya, Pak. Iya. Lah, untuk pemula itu gimana gitu loh, Pak? Maksudnya ini Amit ya, pemula yang mungkin yang dananya enggak sebesar itu untuk memulai itu seperti apa, Pak Gubron? Siap, Mas. Mas Arju, ini bagus sekali tuh pertanyaannya. Itu menurut saya bagus sekali, walaupun saya sebenarnya juga pemula. Tapi saya selalu meneliti sebuah usaha yang ingin saya jalani, Mas. Itu prinsip saya. Jadi untuk pemula, misalkan pemula Mas Arju tanya, Pak, nggak mungkin semua pemula itu mampu menyediakan modal yang besar untuk memulai sebuah peternakan domba ini. Betul. Dan memang betul, kita tidak perlu menyediakan dana yang besar, Mas. Kita harus belajar dari hal yang kecil, dari hal yang sedikit. Setelah kita tahu, setelah kita bisa, baru kita besarin. Kan seperti itu. Nah, untuk memulai, sekarang pertanyaannya, untuk memulai beternak itu yang paling bagus dengan modal, taruhlah kita punya modal 50 juta, misalkan. Iya, Pak. Itu dari mana? Apakah kita hanya belikan pejantan satu? Atau bagaimana? Iya. Itu tahu pertanyaan. Iya, benar seperti itu. Uangnya belum. Jadi kalau menurut saya ketika teman-teman ingin memulai beternak, saya tetap menyarankan untuk beternak yang genetik ataupun berkualitas walaupun itu sedikit. Nah, jadi kita tidak perlu mengejar kuantiti atau jumlah, tapi kita mengejar kualitas untuk bisa menjaga balancing atau keuntungan di akhirnya antara biaya dan outputnya peternakan kita. Nah, bagi pemula yang belum mempunyai keinginan langsung besar atau memang belum merencanakan untuk peternak besar, saya sarankan untuk memulainya itu masuknya itu dari domba yang buntingan, Mas. Buntingannya. Misal tadi saya ngomong kita punya uang 50 juta. 50 juta, Pak. Apakah uang 50 juta itu hanya kita belikan satu pejantan dorper full blood? Kan tidak mungkin. Mungkin, Pak. Nah, 50 juta ini kita investasikan dulu untuk masuk ke betina bunting dengan dorper full blood. Usia kebuntingan misalkan 2 bulan lah atau berapa. Nah, yang harganya di ring harga saya ngomong jangan ngambil yang harga yang murah tadi. Tetap kita harus memperhatikan kualitas daripada betina yang bunting itu tadi. Masuk ke yang menengah ke atas kualitasnya. Walaupun sedikit nggak ada masalah. Taruhlah kita beli dengan dana uang 50 tadi, kita dapat 10 buntingan. Tapi dengan betina-betina yang sudah kualitas. Oh iya, Pak. Dengan betina-betina yang sudah kualitas, kita dapat 10 kan, Mas? 10 ya. Kalau 5 juta betina yang kualitas, harga 5 juta, saya yakin itu sudah mendapatkan betina bunting yang kualitas. Kalau dari jenis apa, Pak, biasanya segitu tuh? Saya sarankan pakai Texel. Betina Texel ya? Harga 5 juta. Ajo komposit. Oh, iya. Komposit juga bagus, tapi kurang mempunyai jangka waktu yang lama lah menurut saya. Karena kita beternak itu tidak untuk 1 kali 2 kali. Paling tidak kita memperkirakan betina yang masuk itu bisa kita pakai di tempat kita itu sampai 4-5 kali beranak. Jadi kita butuh domba yang muda, butuh domba yang berkualitas, butuh domba yang punya spek jumbo. Lebih baik kita beli sedikit daripada kita beli banyak tapi domba ini tidak mempunyai harapan yang lebih panjang ke depannya, seperti itu. Berarti mulai 50 juta itu, Pak, ya? 50 juta lah kalau memulai sebuah peternakan, saya sarankan mulailah untuk yang
ngambil betina-betina bunting, langsung dengan domba-domba genetik. Seperti itu, Mas. Supaya apa, kita cepat sekali lah. Nanti anakan-anakannya inilah yang akan kita proyeksikan untuk pengembangan dari peternakan itu kita sendiri itu. Untuk mau beli pejantannya, kita tidak perlu tambah investasi lagi. Iya sih, Pak. Tapi gini Mas Danang ya. Mas Arju, maaf Mas Arju ya. Di peternakan domba itu nggak bisa BEM salah BEM. Jadi di peternakan domba itu nggak bisa dalam jangka waktu sekarang saya dapat pendapatan untuk bisa saya pakai untuk makan, tidak bisa. Di peternakan domba itu butuh waktu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Kita harus punya nafas itu minimal 1 tahun. Jadi misalkan saya punya domba tadi 10. Iya, Pak. 10 itu sampean hitung minimal sampean harus punya cash flow atau uang pakan itu selama 12 bulan. Dikalikan 10 itu tadi. Oh, 50 juta tadi masih ada tambahan. Iya, harus diseper ya, Pak? Diseper. 50 itu nanti mau plus pakannya selama 1 tahun itu harus diseper. Oh, iya. Sekian untuk biaya pakannya, sekian yang dibelikan dombanya. Supaya peternaknya itu lebih nyaman. Iya. Jadi tidak beternak, kita makan ternak kita, bahkan ternak makan ternak juga. Lah itu menjadi kita nggak bisa sustain atau nggak bisa berlangsung gitu loh, Mas. Nah. Jadi jangan sampai kita beternak, awalnya kita langsung makan ternak kita, dan ternaknya juga makan ternak. Domba makan domba, dan peternak makan domba. Ini Pak, tambahan ya mungkin. Berarti tip untuk beternak domba itu sebenarnya berarti kalau dibilang tadi masalah makan, berarti kita nggak boleh ibaratnya makan dari domba ini, Pak ya? Gimana itu, Pak? Ya paling minim kita punya nafas itu 1 tahun, Mas. 1 tahun. 1 tahun itu seorang breeder atau peternak domba itu tidak boleh makan dari peternakannya itu dulu. Dan dombanya juga tidak boleh makan dari temannya atau dombanya kita jual untuk beli pakan, untuk pakan dombanya dan untuk pakan si peternaknya, tidak boleh. Maka perhitungkan dengan matang berapa kesiapan dana kita yang untuk beli domba dan untuk persiapan pakan. Dan pastikan bahwa kita memulai itu bisa makan, masih bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, bukan dari peternakan kita ini dulu. Selama minimal 1 tahun. Lah setelah 1 tahun kan ini sudah bisa menghasilkan produk ini, Mas, hasil anakan-anakannya. Nah ini bisa kita jual untuk mengisi cash flow kita lagi. Baik itu untuk mengisi cash flow di pakan ke depannya sama cash flow untuk makan kita sudah bisa. Tapi minimal 1 tahun kita tidak boleh makan dari peternakan, dan peternakan tidak boleh makan dari domba yang ada di situ juga. Seperti itu yang sangat krusial yang harus kita. Berarti kalau saya bilang kalau kita beternak domba pemula harus punya kerjaan ya, Pak, atau punya pendapatan lain. Iya. Bukan jadi pekerjaan utama ya. Memang secara harfiahnya dulu kita tahu bahwa beternak itu dari zaman dulu kan untuk sampingan, Mas. Maka mereka berhasil. Ya kan? Desa-desa itu mesti mereka punya sawah. Iya, dari jual ternak bisa pulang berkebun atau dari sawah bawa rumput kasihkan ke peternaknya. Tapi sementara ternaknya ini hanya untuk tabungan kan sama mereka. Bukan. Suatu saat dia butuh uang besar baru dia jual, bukan untuk makan sehari-hari. Nah, itu harus kita pahami memang secara harfiahnya. Dulu orang beternak itu untuk kerja second nih, kerja kedua nih, bukan kerja utamanya. Nah, kalau sekarang ini ternakan jadikan kerja utama, masuklah kita sebagai belantik milenial atau trading. Kalau trading kan bisa. Kita langsung beli, jual, kita selisihnya kita makan, modal kita putar lagi. Tapi kalau di peternakan kan tidak bisa seperti itu. Kita mempunyai siklus waktu yang lama. Jadi harus dipertimbangkan hal-hal yang seperti itu untuk memulai peternakan. Jadi ternak itu dari zaman dulu ya samben sebenarnya. Tapi sekarang kan dikembangkan menjadi sebuah industri. Tapi suatu saat bisa jadi pekerjaan utama berarti, Pak? Breeding itu. Pasti bisa. Pasti bisa ya, tapi nunggu tadi ya. Iya, tapi statnya itu loh, Mas. Stat. Ketika kita sudah stat 1 tahun itu, terus kita bisa memaintain semuanya dengan baik, kan ini bisa menjadi pekerjaan utama. Apapun itu pekerjaan, Mas, usaha. Tingkat keberhasilannya itu ditentukan 70% daripada kita memaintain dari sebuah usaha kita itu. Jadi hanya 30% yang ditentukan oleh produknya.
Tapi 70% itu ditentukan dari bagaimana kita mengolah data kita, menganalisis data kita untuk mengembangkan usaha kita itu. Maka keberhasilan dari sebuah usaha, baik peternakan apapun itu 70% itu ditentukan daripada perencanaan kita tentang usaha kita itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu Mas kalau yang saya tahu. Ya mungkin itu dulu Pak Gufron. Tadi sudah kita kenapa harus bergenetik unggul. Ya tadi sempat dikasih hitungan dikit kan, ada nggak nutut ya Pak ya. Kalau dirintit yang mungkin maaf ya, nggak berkualitas lah, itu sebenarnya nggak nutut, harus ngarit atau manual. Terus sama untuk pemula tadi juga sudah diarahkan untuk larinya kemana ketika belum. Ya mungkin ke depan kita akan lebih bahas lagi. Misal ke depan aja ya Pak, biar teman. Iya, untuk apa ya Mas ya, kita di domba ini kan perlu sharing-sharing banyak hal. Karena di domba ini sebenarnya sangat variatif masalahnya. Jadi banyak lah. Maka sama teman-teman, sama siapa, kadang kita juga saling berbagi seperti ini. Apakah teori saya atau pendapat saya ini betul atau tidak, itu juga bergantung daripada kita masing-masing di lapangan. Nah itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapati dari sebuah usaha yang saya jalani. Jadi apakah itu betul atau tidak? Ya mari kita sama-sama menganalisis sama-sama, dan mari kita saling untuk apa ya, untuk mengingatkan, untuk sharing, untuk apa, supaya Indonesia kedepannya menjadi negara penghasil daging minimal untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau dibahas apa nanti sama Pak Gufron, pasti dibahas teman-teman. Jadi harus rajin di komen-komen, di share. Nanti kita buatkan konten lagi, dan jangan lupa buat teman-teman bisa ngikuti YouTube-nya di Ayana Farm Pak ya. Iya. Untuk keseharian Ayana nanti teman-teman bisa lihat di Ayana. Mungkin itu dulu dari sahabat sapi dan Ayana Farm. Saya tutup dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.